Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Tak hentinya kita mengucapkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah memasuki malam ke-12 di Ramadan kali ini. Kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minimal Bapak dan Ibu, yang kita syukuri adalah nikmat hidup, nikmat Islam, iman, kesehatan dan kesempatan. Sejenak Bapak dan Ibu, kalau kita renungi, banyak di antara kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, karib kerabat kita, yang begitu sangat ingin hadir bersama-sama untuk mendirikan qiyamul lail, menegakkan amalan-amalan di dalam Ramadan. Namun apa? Ada di antara mereka yang terbaring lemas di rumah sakit. Ada di antara mereka yang tidak tersentuh hatinya untuk datang ke sini. Ada juga di antara mereka yang tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak dan Ibu, alhamdulillah bagi kita nikmat itu sampai malam ini kita dapatkan. Dan tentunya kita berharap Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Ramadan kali ini jauh lebih baik bagi kita daripada Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita awali kajian kita malam ini dengan melandaskan firman-Nya di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 75 sampai 82. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. La yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum min rabbil alamin. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini Allah bersumpah. Kata Allah,
Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sesungguhnya aku bersumpah dengan tempat peredaran bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang amat besar sekiranya engkau mengetahui, kalian mengetahui. Jadi Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menukilkan dari sekian sumpah Allah di dalam Al-Qur'an. Kata Allah di sini, sesungguhnya inilah sumpah yang paling besar. Jika kalian mengetahui, kata Allah. Tentang apa Allah bersumpah Bapak dan Ibu? Kenapa Allah mengatakan ini sumpah terbesarnya? Mari kita lanjutkan. Innahu laqur'anun karim. Sungguh itu benar-benar Al-Quran yang sangat mulia. Jadi sumpah yang paling besar diakui oleh Allah itu tentang Al-Quran. Sesungguhnya itu adalah benar Al-Quran yang sangat mulia. Fi kitabim maknun. Dalam kitab yang terpelihara. La yamassuhu illal mutahharun. Di sini Bapak dan Ibu, mari sama-sama kita koreksi diri kita. Introspeksi diri kita. Karena kami dulu di masa menghafal Al-Quran Bapak dan Ibu, nasihat ini yang disampaikan oleh guru kami. Dan ini juga bisa kita jadikan barometer terhadap diri kita pada malam hari ini. Apa kata Allah? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pernah, sesekalipun tidak akan pernah mampu menyentuhnya kecuali orang-orang yang mensucikan diri. Subhanallah. Tanzilum min rabbil alamin. Diturunkan dari sisi Tuhan pemelihara sekalian alam. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah kalian menganggap atau mengira ini berita yang remeh saja? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Sehingga kalian menjadikan rizki yang kami berikan terhadap kalian itu justru membuat kalian mendustakan ayat-ayat Allah. Kaum muslimin yang berhadir, ada 3 poin yang kami garis bawahi di sini. Pertama, Allah menekankan bahwasanya sumpah Allah terbesar di sini tentang Al-Quran. Yang kedua, Allah tekankan bahwasanya tidak akan pernah satu pun yang mampu menyentuhnya kecuali orang-orang yang mensucikan diri. Menyentuhnya di sini maksudnya bukan menyentuh begini, tidak. Termasuk membacanya berlama-lama dengan Al-Quran. Kemudian menghafalnya, kemudian mentelaahnya, kemudian mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami dulu Bapak dan Ibu dan setiap para penghafal Al-Quran akan menemui kesulitan dan masa-masa futur. Jadi nasihat yang terngiang dulu dari guru. Kata guru, Anda itu bagaikan casing atau wadah. Wadah yang akan dicurahkan Al-Quran kepadanya. Seberapa bersih wadah yang akan menyambut Al-Quran itu, segitulah Allah ridha dengan Al-Quran. Bukankah baginda Rasulullah dulu, ketika sebelum beliau diamanahkan atau diturunkan Al-Quran kepadanya, masa kecilnya, ada kisah
yang mengisahkan bahwasanya dadanya dibelah oleh Jibril dan membuang yang kotor. Kaum muslimin yang berhadir, kebetulan yang duduk agak tinggi dari bapak dan ibu sekarang ini berkegiatan sehari-hari membina para penghafal Quran. Yang insyaallah alhamdulillah ya ada yang ziyadah 3 bulan 30 juz, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun paling lama, alhamdulillah. Jadi maka tema kita angkatkan tentang Al-Quran. Yang saya ceritakan di sini Bapak dan Ibu adalah pengalaman. Pengalaman ketika menghafal dulu dan bagaimana pengalaman membina para penghafal Al-Quran. Jadi terbukti bahwasanya tidak akan pernah menempel sesuatu yang suci kepada wadah yang kotor. Benar adanya. Kami dulu menemukan Bapak dan Ibu, ada seorang santri yang kami bawa dari suatu daerah. Ketika itu santri ini menimba ilmu juga di pondok tahfidz Quran, menghafal Quran. Tapi Bapak dan Ibu, untuk 1 halaman itu 1 minggu dia ngafal. Sehingganya ketika saya mau bawa ini anak, kebetulan yang jadi guru di sana itu adalah kawan sendiri. Kata kawan saya ini, kalau yang santri yang ini tidak usah Ustaz bawa. Karena nanti akan mengganggu program saja. Kenapa saya bilang? Karena dia menghafal 1 minggu itu biasanya 1 halaman. Lalu kembali imajinasi atau ingatan ini kepada ketika saat-saat menghafal dulu. Apa kata guru menasihati? La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan pernah berhasil menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci dan mensucikan diri. Kemudian kata guru dulu menasihati, Al-Quran itu dihafal tidak ada kaitannya dengan usia. Yang ada yang tertanam di mindset kita, tidak mungkin nambah mapal. Telah tua. Tidak Bapak dan Ibu. Rasul ketika menghafal Al-Quran berapa usianya? 40 tahun. Sahabat Rasul juga ada yang berusia 80 tahun, 70 tahun. Hafal Al-Quran. Sebenarnya konsep yang benar itu adalah la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada kaitannya seseorang menghafal Quran itu dengan kecerdasan. Tidak. Yang ada apa? Yang ada kata Allah, seberapa ridho aku memberikan kepadamu dan seberapa mampu kamu menyediakan wadah untuk menampung Al-Quran sehingga aku ridho kepadanya. Al-Quran mengatakan Bapak dan Ibu di dalam surat Al-Insan. Inna nahnu nazzalna alaikal Qur'ana tanzila. Kita akan sambung ayatnya nanti. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Sesungguhnya akulah yang akan mencurahkan Al-Quran itu ke dadamu secara berangsur-angsur. Maknanya apa? Al-Quran kita hafal, Al-Quran kita pahami, bukan karena kita hebat. Tidak. Bukan karena kita menghafalnya. Tidak Bapak dan Ibu. Tapi karena Allah yang ridho mencurahkan ke dada kita. Fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah terhadap keputusan Tuhan. Makanya Bapak dan Ibu, lanjut cerita yang tadi, anak yang tadi 1 halaman 1 minggu itu saya bawa. Apa pertama kali yang saya lakukan kepada anak ini? Yang saya nasihati, perbaiki ibadahmu nak. Minta kepada Allah. Tegakkan salat wajib hingga salat sunat. Menangislah kepada Allah di sepertiga malam. Minta kemudahan kepada Allah. Allah itu maha benar janjinya. Akhir ayat di rakaat pertama kita tadi, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di sana kita ambil Allah pasti akan mengijabah setiap doa orang-orang yang meminta. Lalu apa yang terjadi ketika ibadah anak ini terjaga Bapak dan Ibu? Sepertiga malamnya hidup, setiap malamnya tidak pernah alfa. Ironisnya, dan
perubahan yang dahsyat kita lihatkan. Anak yang 1 halaman 1 minggu menghafal itu, Bapak dan Ibu, setelah 3 bulan berlalu, mampu menyelesaikan hafalan 6 halaman dalam 1 hari. Berapa jauh bedanya? Maka terbukti firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun? Apakah engkau mengira ini berita remeh-temeh begitu saja? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, sehingga menyebabkan engkau terhadap rezeki yang kami berikan itu engkau pergunakan untuk menentang ayat-ayat kami. Mendahulukan jual beli daripada panggilan Allah. Mendahulukan karir daripada panggilan Allah. Mendahulukan panggilan atasan daripada panggilan Allah. Apakah demikian? Kaum muslimin yang berhadir, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sumpah terbesar Allah tentang Al-Quran. Mari kita lihat Bapak dan Ibu. Segala sesuatu yang disandarkan Al-Quran kepadanya pasti mulia. Pasti mulia. Lihat buktinya Bapak dan Ibu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah makhluk yang paling mulia. Derajatnya di atas para malaikat. Tidak akan dimulai hari hisab kecuali Rasul yang meminta. Tidak akan dibuka pintu surga kecuali Rasul yang meminta, yang membuka. Kenapa beliau mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada beliau. 1. Umat paling mulia, mulai dari Adam sampai akhir zaman, umat Nabi Muhammad. Kenapa umat Nabi Muhammad paling mulia? Karena Al-Quran diturunkan kepada mereka. 2. Yang ketiga, Ramadan penghulunya 12 bulan. Kenapa Ramadan mulia? Karena di dalam Ramadan itu diturunkan Al-Quran. 3. Lailatul Qadar lebih baik dari 82 tahun. Dari 1000 bulan. Kenapa Lailatul Qadar itu mulia? Karena di dalam Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang berhadir. Maka tidak salah Rasul mengisyaratkan atau mewahyukan, Allah mewahyukan kepada Rasul dan menyampaikan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu ingat, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan. Tidak ada pilihan kita lagi Bapak dan Ibu. Jadi bagaimana Ustaz? Apakah kami jadi guru Al-Quran semua? Tidak Bapak dan Ibu. Bukan itu maksudnya. Ketika kita menjadi seorang dokter, maka jadilah seorang dokter yang ahli Quran. Ketika kita seorang pedagang, maka jadilah pedagang yang ahli Quran. Ketika kita seorang insinyur, maka jadilah insinyur ahli Quran. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Banyak keistimewaan-keistimewaan penghafal Al-Qur'an yang kami dapati selama membina tahfiz. Banyak Bapak dan Ibu. Sangat banyak. Karena Allah menjamin bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan keluarganya di atas dunia ini. Siapa keluarga Allah? Dalam hadis qudsi dikatakan, "Inna lillahi ahlina minan nasi fil ardh." Man huwa ya Rasulullah? Huwa ahlul Quran. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga di muka bumi ini. Siapa mereka? Mereka itu adalah ahlul Quran. Yang mau mempelajari Al-Quran, yang mau mentelaah Al-Quran, yang mau menghafal Al-Quran. Dan menjadikannya pedoman hidup. Inilah dahsyatnya Al-Quran Bapak dan Ibu. Dan Allah juga menegaskan kepada kita, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya Al-Qur'an ini kami turunkan ke gunung, kalian akan melihat gunung itu lebur, tunduk, takut dia. Namun Al-Quran ini diturunkan kepada kita. Untuk apa Bapak dan Ibu? Untuk petunjuk.
Di dalam surah yang kedua di dalam Al-Quran, sama-sama kita hafal pasti. Dzalikal kitabu la raiba fih. Yang kita meragukannya, tapi Allah katakan la raiba fih, tidak ada keraguan dalamnya. Seluruh konsep hidup mulai dari Adam sampai akhir zaman ada dalam Al-Quran. Cuman kadang alat ukur kita yang belum sampai. Kita katakan Al-Quran itu tidak relevan dengan zaman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Padahal alat ukur kita yang belum sampai. Bagaimana mungkin akan kita takar jumlah bintang itu dengan mata telanjang? Tidak mungkin. Dan bagaimana mungkin kita akan mengukur luasnya samudera dengan jangkal, dengan ini? Tidak mungkin, Bapak dan Ibu. Kata Allah, la raiba fih. Hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Ada sebuah cerita karikatur yang mungkin cerita ini agak nyeleneh tapi dalam makna. Boleh hamba cerita Pak Ibu? Boleh. Cerita berawal dari seorang orang Pariaman yang merantau ke Jakarta. Ya. Rupanya si Ajo. Siapa namanya Pak Ibu? Si Ajo. Ajo kok sekitar 3 hari lah Pak Ibu. Hanya kau menonton bola Piala Dunia. Nyobalilah TV keluaran terbaru. Keluaran terbaru. Rupanya menggalih si One lo. Kabajo, ayo nih, ambo kamu beli TV. Tolong lagi ambo pilihan ambo TV yang paling terbaru, yang rancak, yang berasiah gambarnya, yang gadang layarnya. Dipilih lah dek si One. Dia awak sa kampung ko jo, ikolah TV jo. Merek rancak jo. Tanamu baru kedua. Tak diragukan kualitasnya. Gambar jania suara jaleh. Tapi sebelum pulang, One papasan. Tapi jangan lupa jo, dek karano iko ko TV baru, jangan lupa jo baca buku petunjuk sebelum memasangnya. Jo beda aja TV yang biasa mah. Jadi nih, dek kagadang nanti aja kok, jadinya capek sih. Bawa lah TV ko pulang. Tiba di rumah, ndak ada cerita buku petunjuk baca, pasang langsung. Nanti jadi rusak nak muidi. Alamu pe surang segai ko. Yo kurang ajar sih desa kampung sana lah. Ya awak dirantau orangnya makan je perlu dah. Tak tentu nama nun sana jadi. Pulang balik, besoknya komplain. Pak cito one, modeko. Kecik one. Lah iya jo baca buku petunjuk. Ayo indah. Ajo dan salah. Buku petunjuk lah bagian tak ajo baca sebelum dulu. Sedangkan televisi Bapak dan Ibu, motor baru, mobil baru, handphone keluaran terbaru, kita butuh petunjuk untuk mengolahnya. Bagaimana dengan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah? Allah katakan kepada malaikat, saya akan menciptakan sebuah makhluk di atas muka bumi itu untuk penyambung kekuasaanku, untuk mengolah bumi itu, untuk menjaga bumi itu, untuk melestarikan bumi itu. Bapak dan Ibu, bumi yang dititipkan Allah kepada kita, bumi. Tak mungkin kita berlayar, tak mungkin kita berjalan dan bekerja serta hidup di atas bumi ini tanpa petunjuk. Allah turunkan petunjuk kepada kita, Al-Quranul Karim. Lalu kita abaikan. Maka apa yang terjadi? Rusak bumi Bapak dan Ibu. Rusak bumi. Rusak bumi. Baik tatanan pemerintahannya. Baik cara bergaulnya. Baik cara berdagangnya. Cara berbisnisnya. Cara bertaninya. Cara mengolah bumi ini. Rusak Bapak dan Ibu. Apa sebabnya? Kita jauh dari Al-Quran. Kita jauh dari petunjuk.
Takato durang Minang Bapak Ibu. Dulu sapariman-pariman awak, sapariman-pariman kawan pandai baca Quran, pandai sembahyang. Sia-sia orang pandai main kuah. Kan pada itu nak Pak? Dulu takato. Kini Pak, cadia anak awak pandai baca Quran. Tidak disiko Pak Ibu. Saya dulu Bapak dan Ibu diamanahkan oleh dosen meneliti di suatu daerah. Nah, ini meneliti, kenyataan Bapak dan Ibu, meneliti di suatu daerah, kita tidak sebutkan daerahnya di mana. Siapa yang diteliti di situ? Pegawai-pegawai negeri. Yang bacaan Al-Qur'annya kami telitilah waktu itu. Tugas mahasiswa akhir. Terjun ke lapangan. Na'udzubillah summa na'udzubillah Bapak dan Ibu. 80 sekian persen tidak pandai baca Quran. Tidak pandai pegawai. Lalu ketika kita lapor ke Pemdanya mengancam. Kalau tidak bisa baca Quran dalam masa 3 bulan, 4 bulan ini, jabatan dicopot atau diturunkan. Baru kangkang-kangkang yang menjadi guru. Bapak dan Ibu, ini cerita kisah luar biasa. Hati-hati kita Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan anak-anak kita? Coba lihat Bapak dan Ibu. Kita menghabiskan waktu, menghabiskan potensi, menghabiskan uang untuk apa? Untuk les matematik, les bahasa Inggris, les fisika, les ini dan itu agar diterima di perguruan terbaik, perguruan tinggi terbaik. Lalu bagaimana dengan Al-Qur'annya yang akan menyelamatkan kita nanti di kuburan? Bagaimana Bapak dan Ibu? Salahkah kami Ustaz? Tidak salah Bapak dan Ibu. Tapi jangan nomor 2-kan Al-Qur'an ini. Kita lihat Bapak dan Ibu, anak kita 2 tahun pandai berjoget, pandai menyanyi, apa yang kita katakan? Bagus, tepuk tangan, kasih reward, kasih hadiah. Bagaimana dengan anak-anak kita yang hafiz dia? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan sifat yang seperti ini jauh hendaknya bagi kita yang ada di masjid ini dan di komplek kita ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, para tamu Allah yang berbahagia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan Bapak dan Ibu. Sudah 20 menit lebih ya. Sebenarnya ya kita mengonsep cukup banyak juga karena sesekali dapat tampil, tapi barangkali di suatu kesempatan lain kita bisa sambung lagi. Kemudian Bapak dan Ibu, dalam bulan Ramadan ini ada terakhir penutup dari apa kita? Ada 3 puncak amalan yang sangat-sangat dicintai oleh Allah. Di antaranya ada juga ulama yang mengatakan 6 atau 7, ada yang 5. Tapi poin atau induk angkangnya Pak Ibu 3. Yang paling dicintai Allah itu di dalam hadis kita baca. Yang pertama Al-Quran. Yang pertama sekali Al-Quran. Baik itu membaca, mentelaah, menghafal dan mentadaburinya. Yang kedua menghidupkan salat-salat sunat. Baik salat sunat wudu, salat sunat syuruk, duha dan lain sebagainya. Dan yang keempat, infak diperbanyak Bapak dan Ibu. Infak dan sedekah. Jangan hendaknya kita termasuk nanti kepada penyesalan orang-orang yang dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Munafiqun kalau tidak salah, juz 28. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Bapak dan Ibu, penyesalan pertama bagi mayat di dalam kubur adalah fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, undurkanlah kembali barang sejenak, pasti aku akan berinfak dan termasuk orang-orang yang saleh. Kaum muslimin yang berhadir, kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kita di dalam bulan Ramadan yang dilipat gandakan amalan kita di sini. Jangan hendaknya kita memakai hitungan matematik dalam berinfak. Karena Allah mengatakan di dalam firman-Nya, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan orang-orang berinfak itu, 1 diinfakkannya diganti oleh Allah 7.
Masing-masing di 7 itu ada 100. Berarti dikali 100. Berarti 1 diinfakkan 700 pulangnya. Mari Bapak dan Ibu. Rasul saja seseorang yang paling dermawan. Khadijah yang dulunya 2/3 tanah Arab miliknya Khadijah. Meninggalnya bagaimana Bapak dan Ibu? Khadijah ini tidak mempunyai sehelai kafan pun untuk kafannya. Dan ditemukan 83 tambalan di bajunya. Subhanallah. Kalau ini kita lakukan di akhir zaman ini, benar kata Rasul. Ketika syariat Islam ditegakkan di akhir zaman, maka orang akan mencemooh kembali. Di Loma, Batea, Kerajoma, dan lain sebagainya. Memang benar. Maka dari itu kami menghimbau Bapak dan Ibu untuk gencarlah berinfak. Terakhir Bapak dan Ibu, izinkan kami menyampaikan suatu kabar gembira juga. Anak binaan kita di Pondok Tahfiz yang beralamat di Ulak Karang. Kita ulangi kegiatan kami suami istri Bapak dan Ibu hijrah atau mengalihkan profesi yang dulunya sebagai dosen, guru, mengalihkan profesi untuk membina anak-anak menghafal Quran. Salah satu yang menarik Bapak dan Ibu hadis tadi, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Dan hadis yang kedua kita bacakan, Allah mempunyai keluarga di atas muka bumi ini. Kita ingin menjadi keluarga Allah, maka alih profesi. Alhamdulillah anak kita ada tahun ini yang berangkat ke Mesir 2 orang. Yang sebelumnya ke Madinah, yang sebelumnya 3 orang ke Sudan. Kita memang mendirikan pondok ini dengan berniat membekali anak-anak itu untuk menimba ilmu ke perguruan tinggi terbaik di Timur Tengah. Mereka kejar Madinah, Ulumul Qura, Al-Azhar Mesir. Dan alhamdulillah tahun ini mereka akan berangkat 2 orang tanggal 8 bulan ini. Berarti 5 hari lagi Bapak dan Ibu. Siapa yang berangkat itu Bapak dan Ibu? 1 diantaranya yang berhasil menghafal Al-Quran 3,5 bulan. 30 juz, 3,5 bulan. Dia dulu sekolahnya di Mandua, Padang. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, karena mereka terlahir dari kalangan yang kurang mampu, maka izinkan kami di sini menyampaikan kepada Ibu, kita tidak jalankan celengan atau apa. Mudah-mudahan nanti kalau ada berniat, cerdaslah dalam berinfak. Ketika kita berinfak kepada orang-orang seperti ini, nanti dia pulang menjadi ulama, dia ajarkan Al-Quran, dia ajarkan agama, mengalir amal jariah bagi kita. Mengalir Bapak dan Ibu. Dia punya murid pula nanti, muridnya mengajarkan, mengalir kepada kita. Muridnya punya murid, mengajarkan, mengalir tetap kepada kita. Nah, inilah kecerdasan kita dalam berinfak atau beramal. Amalan jariah yang berlipat ganda Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak maaf. Barakallahu fiik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.